Lo pada tahu kan nih IHSG lagi anjlok parah? Dari puncak 9.174 sekarang tinggal 5.896, ambles sepertiga. Tapi santai aja, karena grafik keuangan pribadi lo dari awal tahun juga nggak pernah naik sama sekali. Jadi sama aja bohong. Ini saatnya kita bahas dengan satira. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? IHSG, Indeks Saham Utama Indonesia, ambruk lebih dari 4% dalam sehari, dan secara total sudah turun 36% dari rekor tertinggi Januari lalu. Penyebabnya banyak, rating Moody yang negatif, rupiah yang melemah, dan sentimen global yang kacau. Tapi yang paling penting, ini bukan pertama kalinya pasar saham kita jatuh, dan pasti akan naik lagi. Yang menarik adalah reaksi orang-orang. Awalnya IHSG sempat menyentuh all-time high di 9.174 pada Januari 2026. Semua optimis, banyak investor baru masuk. Tapi kemudian sentimen berbalik. Maret mulai turun, April makin parah, dan Juni ini jatuh bebas. Total kapitalisasi pasar menguap 5.862 triliun rupiah dalam hitungan bulan, itu uang yang cukup untuk bayar utang negara setahun. Tapi lo jangan mikir itu duit lo, karena lo mungkin cuma punya saham di e-wallet. Sebenarnya kejatuhan IHSG bukan barang baru. Sejarah mencatat krisis 1998, 2008, 2020 COVID semua bikin IHSG ambles lebih dari 30%. Tapi selalu pulih. Dalam 20 tahun terakhir, IHSG tumbuh rata-rata 12% per tahun. Jadi buat investor jangka panjang, ini diskon. Tapi buat yang baru beli di puncak, ya sakit. Tapi tenang, lo bukan investor saham kan? Lo cuma punya tabungan yang tergerus inflasi. Fakta pertama, IHSG turun 4,94% dalam sehari, itu rekor terendah baru. Nilai transaksi 14,71 triliun rupiah, artinya banyak yang jual panik. Tapi tahu nggak? Saat terjadi kepanikan seperti ini, orang bijak malah beli. Warren Buffett bilang, takut ketika orang lain serakah, dan serakah ketika orang lain takut. Tapi lo MAH tetap aja takut sama tagihan listrik. Fakta kedua, Moody menurunkan prospek rating Indonesia karena Danantara, ditambah rupiah yang terus melemah. Ini kombinasi yang bikin investor asing cabut. Tapi lo nggak perlu khawatir karena lo juga nggak punya dolar. Yang lo punya cuma utang di paylater. Jadi tenang aja, dampaknya ke lo secara langsung? Nggak ada. Kecuali lo adalah 1% orang Indonesia yang punya saham. Banyak yang mikir, IHSG anjlok, ekonomi Indonesia hancur, GW jadi miskin. Padahal kebanyakan orang Indonesia nggak punya saham. Data OJK tahun lalu cuma 2% penduduk yang investasi saham. Jadi kalaupun IHSG 0, hidup lo nggak berubah. Kecuali lo kerja di bursa. Tapi miskonsepsi ini bikin orang stres, padahal yang harus lo khawatirin adalah harga cabai naik. Jadi biar jelas, IHSG anjlok itu masalah bagi investor, tapi bukan masalah besar buat lo yang nggak punya investasi. Bahkan, kalau lo punya deposito atau emas, justru mungkin untung karena rupiah melemah. Yang perlu lo waspadai adalah inflasi yang menggerus daya beli. Tapi ya gimana lagi, gaji lo juga nggak naik-naik. Jadi fokus aja sama hal yang bisa lo kontrol, kayak ngatur pengeluaran. Dampak langsungnya, banyak investor retail yang panik jual rugi. Ada yang sampai stres, depresi, bahkan ada yang nekat. Tapi ingat, ini siklus. IHSG bisa balik dalam Juni 12 bulan. Nah, yang lebih langsung berdampak ke lo adalah harga barang naik karena rupiah lemah. Jadi lo ngerasain dampak nggak langsung lewat inflasi. Tapi daripada takut, mending belajar investasi yang benar. Jangka panjang, IHSG pasti pulih. Tapi yang lebih penting adalah literasi finansial lo. Krisis seperti ini jadi pengingat, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi, punya dana darurat, dan jangan ikut-ikutan FOMO. Kalau lo nggak punya saham, nggak masalah. Mulai aja dari reksadana atau emas.
Tapi yang paling penting, jangan sampai utang lo lebih besar dari aset. Nah, ini sudut pandang satir kita. Lo sedih IHSG turun, padahal lo nggak punya saham. Grafik keuangan pribadi lo dari awal tahun datar-datar aja, malah cenderung turun kalau dihitung inflasi. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Lo tetap miskin seperti sebelum krisis. Tapi lo nggak sendiri, banyak kok yang nasibnya sama. Mending kita nikmatin aja drama ini sambil ngopi. Data menarik, IHSG turun 36% dari puncak, itu yang terparah sejak 2020. Tapi rata-rata orang Indonesia cuma punya tabungan Rp 2-3 juta. Jadi kerugian lo secara finansial? 0 rupiah. Yang bikin lo miskin bukan IHSG, tapi gaya hidup. Coba cek histori e-wallet lo, berapa banyak yang habis buat GoFood dan tiket konser? Nah, itu musuh asli. Reaksi publik? Di Twitter lagi ramai IHSG anjlok trending. Ada yang panik, ada yang bercanda, ada yang bilang, mending beli saham diskon. Tapi yang paling lucu adalah mereka yang nggak punya saham ikut panik. Komentar kayak, IHSG turun, apa kabar rupiah? Padahal dia cuma punya uang di GoPay. Yah, relatable. Tapi serius, edukasi finansial memang masih rendah. Kontroversi muncul, ada yang bilang pemerintah harus turun tangan, ada yang bilang ini wajar karena gelembung. Tapi yang paling panas adalah soal Danantara dan Moody. Banyak yang menyalahkan kebijakan. Tapi lo jangan terlalu baper, karena politik dan pasar memang gak bisa dipisahkan. Yang penting lo tetap tenang dan fokus sama tujuan finansial lo sendiri. Lihat krisis 2008, IHSG sempat turun 50% lebih, tapi dalam 2 tahun balik dan bahkan lebih tinggi. Investor yang beli di titik terendah untung besar. Sekarang mungkin saatnya? Tapi ingat, time in the market beats timing the market. Kalau lo nggak punya uang, ya nggak bisa. Tapi kalau lo punya dana darurat, ini peluang. Jangan sampai nyesel 5 tahun lagi. Twistnya, sebenarnya yang paling parah kena dampak bukan lo yang nggak punya saham, tapi para milenial dan Gen Z yang baru mulai investasi di puncak. Mereka yang FOMO beli saham gorengan sekarang buntung. Tapi dari sini mereka belajar, investasi itu butuh ilmu, bukan ikut-ikutan. Jadi mungkin ini bagus untuk membersihkan pasar dari investor spekulatif. Dan lo aman karena nggak ikut-ikutan. Atau lo termasuk yang kena? Hayo ngaku. Kesimpulannya, IHSG turun itu wajar, pasar selalu siklus. Yang nggak wajar adalah kalau lo panik karena sesuatu yang nggak lo miliki. Fokus aja sama keuangan pribadi lo, kurangi utang, tingkatkan penghasilan, dan mulai belajar investasi. Jangan lupa punya dana darurat. Dan ingat, grafik keuangan lo mungkin belum naik, tapi lo bisa bikin naik mulai sekarang. Gimana menurut lo? Apakah lo termasuk yang panik atau yang santai aja? Share pendapat lo di komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan konten finansial satir lainnya. Dan ingat, tanggal tua memang berat, tapi kita bisa lewati bareng-bareng.